Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawa materi tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks, poin 6 dan 7. Sebelum masuk ke materinya, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Wita Astika Noveza dengan NIM 3333-2184, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, kelas B. Baik, di sini ada bahan kajian yang akan aku bawakan tentang penyetaran persamaan reaksi redoks. Terdapat dua metode yang akan aku bahas. Yang pertama ada bilangan oksidasi, lalu yang kedua ada metode ion elektron atau setengah reaksi. Baik teman-teman, di sini ada pendahuluannya. Persamaan reaksi setara itu harus memenuhi kedua persyaratan, yaitu yang pertama, sesuai hukum kekekalan massa, jumlah atom sebelum reaksi itu harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Lalu yang kedua ada sesuai hukum kekekalan muatan, di mana muatan sebelum reaksi itu sama dengan muatan sesudah reaksi. Nah, untuk membuat suatu reaksi yang belum setara menjadi setara disebut dengan penyetaran persamaan reaksi. Nah, teman-teman, di sini bisa perhatikan aku punya contoh dari pembakaran arang. Nah, ini merupakan persamaan reaksi yang sudah setara. Kita lihat di sebelah kanan, jumlah atom C-nya itu ada 1, lalu di sebelah kiri jumlah atom C-nya juga ada 1. Di sebelah kanan jumlah atom O-nya ada 2, lalu di sebelah kiri jumlah atom O-nya itu juga ada 2. Maka reaksi ini disebut setara. Nah, metode yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi, di mana penyetaran persamaan reaksi dengan cara bilangan oksidasi memerlukan keterampilan dalam menghitung bilangan oksidasi secara tepat dan cepat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Lalu yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Lalu yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Lalu yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion H- pada suasana basa. Lalu yang terakhir, ada setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Baik teman-teman, di sini aku punya contoh metode bilangan oksidasinya. Di sini ada Ki ditambah NaClO3 ditambah H2SO4 menjadi I2 ditambah K2SO4 ditambah NaCl ditambah H2O. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah metode bilangan oksidasinya, kita setarakan dulu reaksi ini. Nah, pada kasus ini, I di sebelah kanan itu jumlah atomnya ada 2, namun I di sebelah kiri itu jumlah atomnya hanya 1. Maka kita perlu menyetarakan I di sebelah kiri ini dengan mengalihkan 2 ke koefisien Ki. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, pada kasus ini, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu I dan Cl. Lalu kita tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Nah, I di sebelah kiri, bilangan oksidasinya adalah -2, dan I di sebelah kanan, bilangan oksidasinya adalah 0. Maka dari -2 ke 0, kita bisa katakan I ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebesar 2 digit. Nah, sekarang yang Cl di sebelah kiri itu biloxnya adalah +5, dan di sebelah kanan bilangan oksidasi Cl-nya adalah -1. Maka kita bisa katakan Cl ini mengalami penurunan bilangan oksidasi sebesar 6 digit. Seperti ini.
Langkah selanjutnya, kita setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya dengan cara mengalihkan bilangan bebas, namun nanti hasilnya harus sama. Seperti di sini, hasil kenaikan digit kenaikan biloxnya untuk I dikalikan 3, lalu digit penurunan pada CL di sini dikalikan 1. Nah, keduanya sama-sama menghasilkan 6. Lalu jadilah lalu angka pengalih yang sifatnya bebas ini akan menjadi koefisien pada I di sini, pada KI di sini, dan juga pada I di sini, I2 di sini. Jadi 3-nya dikalikan 2 KI dan 3 juga dikalikan 1 I2. Nah, lalu 1 di sini akan menjadi pengalih koefisien pada NaClO3 dan juga pada NaCl. Jadinya 6Kl ditambah NaClO3 ditambah H2SO4 menjadi 3I2 ditambah H2SO4 ditambah NaCl ditambah H2O. Nah, setelah itu kita lihat di sebelah kanan K-nya hanya ada 2, tapi di sebelah kiri K-nya itu ada 6. Maka untuk menyetarakannya, kita kalikan 3 pada koefisien K2SO4, sehingga K-nya menjadi 6 di sini. K-nya sudah setara. Nah, langkah selanjutnya, kita harus setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Nah, kita bisa lihat O di sebelah kanan itu ada 13 jumlahnya, tapi di sebelah kiri jumlahnya ada 7. Maka kita kalikan 3 ke koefisien H2O di sini, dan juga kita kalikan 3 pada H2SO4 di sini. Maka jadilah persamaan reaksi yang setara, yaitu 6Kl ditambah NaClO3 ditambah 3H2SO4 menjadi 3I2 ditambah 3K2SO4 ditambah NaCl ditambah 3H2O. Baik, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode setengah reaksi. Pada penyetaraan dengan cara ion elektron atau setengah reaksi, persamaan reaksi itu dipecah menjadi 2 persamaan. Reaksi yang masing-masing disebut dengan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Setelah itu, kedua persamaan reaksi dijumlahkan dengan memperhatikan jumlah elektron yang diikat dan dilepas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pecah reaksi menjadi 2 reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Lalu yang kedua, tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basah. Lalu yang keempat, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Lalu yang kelima, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Lalu yang keenam, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini ada reaksi Al ditambah NO3- menjadi AlO2- ditambah NH4+. Langkah yang pertama, persamaan reaksi dipecah menjadi 2 persamaan setengah reaksi dan tentukan jumlah elektron yang diikat atau dilepas. Nah, di sini NO3- mengalami reduksi menjadi NH4+. Elektron yang diikat sejumlah 8 elektron. Nah, di sini Al mengalami oksidasi menjadi AlO2-
dan elektron yang dilepasnya itu sejumlah 3 elektron. Nah, langkah yang kedua, setarakan muatan dengan menambahkan H+ pada suasana asam atau OH- pada suasana basa. Pada reaksi ini, suasananya basah, sehingga reaksinya adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita tambahkan pada reaksi reduksi ini, kita tambahkan 10 OH- di ruas sebelah kanan, dan pada reaksi oksidasi kita tambahkan 4 OH- pada sebelah kiri. Nah, langkah yang selanjutnya, menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, pada reaksi reduksinya, kita tambahkan 7H2O pada ruas kiri, dan kita tambahkan 2H2O pada ruas kanan pada reaksi oksidasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyetarakan jumlah elektron yang diikat dan dilepas, kemudian dijumlahkan. Nah, pada reaksi reduksi menjadi 3NO3- ditambah 24 elektron ditambah 21H2O menjadi 3NH4 ditambah 30 OH-. Pada reaksi oksidasi, pada reaksi yang mengalami oksidasi menjadi 8Al ditambah 32 OH- menjadi 8AlO2- ditambah 24 elektron ditambah 16 H2O. Nah, selanjutnya kita tambahkan reaksi reduksi dan oksidasinya sehingga menjadi 8Al ditambah 3NO3- ditambah 2 OH- ditambah 5H2O menjadi 8AlO2- ditambah 3NH4. Nah, elektron ini hilang karena kita bisa coret 24 elektron di sebelah kiri ini dengan 24 elektron di ruas sebelah kanan, itu bisa kita hilangkan. Jadinya seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.